Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dulistari dari PJKR 3D, NPM 19106310700119. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran Penjas. Pengertian strategi pembelajaran Penjas adalah, menurut Supandi, mengatakan bahwa strategi belajar mengajar pendidikan jasmani merupakan kegiatan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Tujuannya menciptakan kondisi dan kegiatan belajar yang memungkinkan murid lancar belajar dan mencapai sasaran belajar. Ruang lingkup strategi pembelajaran Penjas, menurut Ega Trisna Rahayu, fungsi-fungsi strategi Penjas sebagai berikut. Yang pertama, strategi berfungsi sebagai faktor determinan keberhasilan. Maksudnya, strategi mempunyai kedudukan yang cukup menentukan terhadap keberhasilan proses belajar mengajar Penjas. Yang kedua, strategi berfungsi sebagai peletak dasar kegiatan suatu proses belajar mengajar. Maksudnya, bagaimana proses belajar mengajar Penjas tersebut berlaku sangat tergantung pada dasar-dasar yang diletakkan pada awal kegiatannya. Lalu, cakupan pendekatan strategi pembelajaran. Pengertiannya adalah cara pandang atau titik tolak pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif, atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi pembelajaran induktif. Lalu kedua itu metode. Metode merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Lalu yang ketiga itu ada model. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Lalu yang ketiga ini ada teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara bagaimana yang harus dilakukan agar metode ceramah yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum seseorang melakukan proses ceramah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. Lalu, pendekatan strategi pembelajaran menurut Richard Anderson Sujana. Pendidikan berorientasi pada guru. Pendekatan ini di mana aktivitas guru dalam suatu proses pembelajaran lebih dominan dibandingkan siswa. Pendekatan ini bersifat teacher center. Lalu, pendekatan berorientasi pada siswa. Pendekatan ini lebih berorientasi pada siswa. Pendekatan ini bersifat student center, yang merupakan kebalikan dari pendekatan pertama, di mana aktivitas siswa dalam proses pembelajaran lebih dominan dibandingkan guru. Lalu tipe pendidikan strategi pembelajaran. Richard Anderson mengajukan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada guru dan pendekatan yang berorientasi kepada siswa atau disebut dengan student center. Pendekatan pertama disebut pula tipe otokratis atau pendekatan kedua disebut demokratis. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Masialas yang mengajukan dua pendekatan, yaitu pendekatan ekspositori dan pendekatan inquiry. Kedua pendapatan di atas pada hakikatnya sama, hanya nama dan istilahnya saja yang berbeda. Sedangkan Bruce Joyce mengemukakan 4 kategori, yaitu model informasi, model personal, model interaksi sosial, dan model tingkah laku. Berikut disajikan beberapa model pendekatan mengajar.
Yang pertama itu ada pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry ini bertolak belakang pada bahwa siswa sebagai subjek dan objek dalam belajar mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Proses pembelajaran harus dipandang sebagai stimulus yang dapat menantang siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Lalu ada pendekatan discovery. Pendekatan discovery ini mengajar yang memerlukan proses mental seperti mengamati, mengukur, menggolongkan, menduga, menjelaskan, dan mengambil kesimpulan. Pada kegiatan discovery, guru hanya memberikan masalah dan siswa disuruh memecahkan masalah melalui percobaan. Lalu yang ketiga itu ada pendekatan edukatif. Setiap tindakan, sikap, dan perbuatan yang guru lakukan harus bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma sosial, dan norma agama. Lalu yang keempat, pendekatan kebermaknaan. Guru berperan sebagai fasilitas yang membantu siswa mengembangkan keterampilan kebahasanya. Lalu yang kelima itu ada pendekatan fungsional. Ilmu pengetahuan yang dipelajari anak bukanlah hanya sekedar pengisi otak, tetapi diharapkan berguna bagi kehidupan anak, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Lalu yang keenam itu ada pendekatan emosional, suatu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran agamanya agar bertambah kuat keyakinannya terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran agamanya. Lalu yang ketujuh, pendekatan individual. Strategi belajar ini yang menuntut penguasaan penuh kepada anak didik dengan harapan setiap anak didik dapat menguasai ke tingkat optimal. Lalu yang kedelapan, pendekatan kelompok. Diharapkan dapat tumbuh kembang rasa sosial yang tinggi pada diri setiap anak. Mereka dibina untuk mengendalikan rasa egois yang ada dalam diri mereka masing-masing, sehingga terbina sikap kesetiakawanan sosial di kelas.